Seminggu 4 hari bulan Februari tahun 2022. Haleluya. Oke. Sukacita ada ya. Ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang kita sangat kasihi. Amin. Yang menonton di dalam Facebook, yang juga berada di dalam kebaktian pagi ini. Dan kita juga mengalukan kedatangan yang baru. Oke. Beri tepukan tangan pada yang baru yang datang pagi ini. Yes. Yes, oke. Yang lama pun dialu-alukan kedatangannya. Oke. Bagi tepuk tangan. Yes. Ya, oke. So, saya Pastor Miller Likup. Ya, pagi ini kita mau mengistihar, boleh? Mengistiharkan supaya kita melepaskan firman Allah yang mencipta langit dan bumi dan segalanya kepada yang kita kasihi di dalam Facebook. Boleh berdiri? Oke. Kita mau mengistiharkan firman Tuhan ini daripada Yesaya 55 ayat 10 sehingga 11. Siap sedia dengan bersemangat ya. Seperti hujan dan salji, turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan membasahi bumi, membuatnya berbuah, dan bertunas, memberikan benih kepada orang yang menabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang kusampaikan, kata Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Haleluya. Beri tepukan yang gemuruh kepada Tuhan. Amin. Sila duduk. Sila duduk. Oke. So, yes. Tajuk khotbah saya pagi ini adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukan perbuatan baik. Amen. So, sebentar tadi kita telah mendengar penginjil-penginjil kita di sini pergi ke pedalaman. Ramai juga di sana sini. Yang tua, yang muda juga. Kehausan untuk datang kepada Tuhan itu luar biasa, ya. So, kita akan terus berdoa. Ini yang terbaik yang berlaku sekarang, ya. Awakening itu pembangunan. Orang yang tidur dibangun Tuhan. Yes, haleluya. So, saya mau membaca daripada Mazmur Perjanjian Lama, ya. Mazmur pasal 37 ayat 3. The book of Psalm 37 verse 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan kebaikan. Dalam bahasa Inggris, trust in the Lord and do good. Do good deed. Ya, dan kemudian Yesus di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 14 ayat 1, dia mengingatkan murid-muridnya. Begini, janganlah resah hatimu. Dalam satu bahasa yang lain, jangan risau. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Do not let your heart be troubled. Believe in God and also believe in me. Trust in God and also trust in me. Itu satu visi. Jadi perkataan bahasa Inggris trust ini dalam bahasa Melayu adalah mempercayai ataupun percayalah. Nah,
Ini dia. Itu arti dia. Kan? Itu trust. Jadi, semua manusia di muka bumi ini mempercayai sesuatu, saudara. Ada yang mempercayai keuangannya di dalam bank. There are people who trust in their bank account. Yes. Ada yang manusia juga yang mempercayai kerjanya untuk menampung hidup, untuk keluarganya, betul? They trust in their job. Ada juga yang mempercayai sesuatu ataupun seorang itu. Tetapi yang penting sekali, kita perlu pada akhirnya, pada satu tahap, kita perlu tahu siapa yang patut kita percayai dan siapa yang tidak patut kita percayai, karena banyak scam. Sekarang kan? Bukan semua yang betul. Banyak penipu, banyak palsu. Yes. Jadi, kebenaran Alkitab adalah hanya Yesus. Yesus adalah satunya yang kita boleh sepenuhnya percayai. Dan sepatut percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Amin. Itu yang kita dengar tadi. Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku, kata Tuhan. Yes. Saya percaya Tuhan menjaga saya sepenuhnya. Mulai dari dulu saya dilahirkan kembali sampai sekarang. Kurang lebih 38 tahun. Tuhan tidak pernah meninggal. Ini saksi saya. Dia menjaga saya sepenuhnya. Amin. Dan kamu percaya dia menjaga kamu? Sepenuhnya. Jadi harus ada sampai kepada satu tahap nanti, ya, di mana kamu dan saya harus tahu siapa yang perlu kita percayai, siapa yang tidak harus kita percayai. Tetapi Tuhan adalah satunya yang sangat perlu kita percayai dengan sepenuhnya. Amin. Karena Dia yang mencipta kamu dan saya. Dan Dia datang dari surga dan memberikan tubuhnya, darahnya dicurahnya di atas sebatang pokok kayu. Betul? Kayu salib. Right. Untuk mengembalikan kamu dan saya hidup kekal selamanya kepada Allah Bapa yang mencipta. Amin. Jadi, tajuk khotbah saya apa tadi? Percayalah kepada Tuhan dan lakukan perbuatan baik. Dan saya juga percaya pagi ini, ya, yang ramai sekali manusia, ya, ada menyimpan ubat di rumahnya. Di sini ada keluarga menyimpan ubat di rumah? Adakah? Ada yang tidak ada menyimpan obat di rumah? Saya angkat tangan yang tidak ada menyimpan obat. Heran, ya. Semua ada obat. Obat Panadol, obat sakit perut, obat angin, obat itu, obat ini. Semuanya ada menyimpan obat di rumah, betul? Tetapi Tuhan memiliki obat untuk anak-anaknya. Siapa anak Tuhan di sini? Haleluya. Tuhan memiliki obat untuk anak-anaknya. Amin. Jadi untuk apa? Untuk tubuh kita. Sakit kadang-kadang, ya. Ada yang sakit jiwa, pikiran, sakit emosi. Saudara, kalau kita pergi
periksa 1 tahun 1 kali kepada dokter itu. Kadang-kadang dokter itu mengatakan, saya sudah cek kamu dari atas sampai ke bawah. Kamu ini normal, tidak ada sakit. Tapi orang itu mengatakan, saya sakit. Dia sakit emosi. Dokter susah mau cari penyakit dia. Sebab dia sakit dalam hatinya. Sakit apa? Jiwa. Bagi saya, ini pengetahuan saya. Kalau saya salah, tolong betulkan. Belum ada obat untuk penyakit jiwa. Betul? Tidak ada obat untuk menyembuh sakit jiwa. Hanya obat yang diberi dokter untuk orang sakit jiwa adalah untuk mentenangkan orang itu. Jadi sakit jiwa ini emosi, walaupun dokter mengatakan, kamu ini sehat semua. Tetapi sakit jiwa boleh mendatangkan maut. Satu daripada penyakit-penyakit yang dahsyat sekali di dunia ini adalah sakit jiwa. Banyak orang membunuh diri karena sakit jiwa. Dokter susah mau sembuh. Tetapi saya mau mengatakan ini, kebenaran Alkitab. Tuhan mau menyembuh. Tuhan mau menyembuh. Tuhan mau menyembuh. Banyak kali Tuhan menyembuh kita. Ya? Oke. Tidak mengapa, saya mau membaca dari 1 Petrus. Ini perjanjian baru. 1 Petrus pasal 1 ayat, bukan pasal 1, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saya baca ya. Dia menanggung dosa kita. Siapa menanggung dosa kita? Tadi sudah kita melakukan perjamuan Tuhan kan? Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya sendiri di kayu salib, supaya kita mati kepada dosa dan hidup untuk kebenaran. Luka-lukanya telah menyembuhkan kamu. Luka-lukanya, bila Yesus bergantung di atas kayu salib itu, tubuh dia koyak, pecah, dan dia mati. Dan luka-lukanya telah, firman Tuhan mengatakan telah, He has healed you. Dia telah menyembuhkan kamu. Amin. Jadi ini luka-luka dia telah menyembuhkan kamu diambil daripada buku Nabi Yesaya 53 ayat 5. Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5 adalah tentang keselamatan. Keselamatan untuk apa? Keselamatan daripada dosa. Keselamatan supaya kita kembali kepada Bapa di sorga. Seperti tujuan asalnya yang mencipta kita manusia. Itu keselamatan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, keselamatan juga termasuk kesembuhan tubuhmu. Salvation includes healing of the body. Amen. Itu penting. Keselamatan dari dosa termasuk selamat dari dosa, selamat dari ikatan belenggu-belenggu setan, ketagihan, selamat dari maut, selamat dari sakit penyakit. Itu harus kita tahu. Pagi ini kita mau melihat sesuatu ya, daripada yang banyak sekali yang boleh kita lihat. Amin. Jadi saya tulis saja Mazmur 107 ayat 20. Psalm 107 verse 20. Dan Yesaya 55 ayat 11. Tetapi saya mau membaca untuk kita mendengar pagi ini daripada Amsal, the book of Proverbs. Amsal perjanjian lama ya. Pasal 4 ayat 20 sehingga 22. Berbunyi begini. Hai anakku, ini adalah nasihat
Bapa kepada anaknya. Dalam Yesus, saudara, di dalam Yesus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam Yesus, kita memanggil Allah Bapa. Amin. Oke. Jadi, firman Tuhan mengatakan, hai anakku, perhatikanlah ucapanku. Dalam satu bahasa yang lain, ucapanku adalah firmanku. Oke, baca lagi. Arahkanlah telingamu kepada kata-kataku. Dalam bahasa yang lain, maknanya kata-kataku adalah firman-firmanku. Amin. Kemudian, jangan biarkan semua itu luput daripada pandanganmu. Simpanlah segalanya itu dalam hatimu. Apa yang harus kita simpan? Itu semuanya itu di dalam hati kita. Apa? Ucapan-ucapanku, kata-kataku, firman-firmanku. Kata Bapa di sini. Oke? Karena sesiapa menemuinya memperoleh hidup dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Katakan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Di dalam bahasa Inggris, terjemah dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris berbunyi begini. And health to his whole body. Oh, her whole body. Health. Health dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Melayu, kesehatan. Tetapi saya rujuk balik kepada original, bahasa asal Ibrani ini adalah medicine. Dalam bahasa Inggris tuh, dari bahasa Ibrani diterjemah kepada bahasa Inggris, ayat itu mengata medicine. Dalam bahasa Melayu apa? Obat. Jadi kita boleh membaca dia, ayat itu begini. Obat bagi seluruhmu. Jadi, apa obat itu bagi seluruhmu? Firman-firmanku, kata Tuhan. Jadi, firman Tuhan adalah obat-obat bagi seluruh tubuh kamu dan saya. Roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Kita mengatakan amin. Firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuh kita. Ini kebenarannya. Jadi pagi ini saya mau menyampaikan satu-satu daripada kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah satu-satunya darinya, maknanya adalah obat bagi seluruh tubuh kita. Ini satu-satu dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga banyak artinya, banyak maknanya. Firman Tuhan juga seperti tukul untuk memecahkan hati yang keras. Right? Tukul supaya hati yang keras, yang sombong pecah dan dibentuk dengan yang baru. Diberikan hati baru, pikiran dibaharui. Firman Tuhan juga bukan hanya tukul, firman Tuhan juga api yang menyala. Fire. Amen. Api yang menyala supaya kamu dan saya hidup menyala kepada Tuhan, api yang menyala. Amen. Right? So ini Kristen. So, jangan kita lemah-lemah dan tidak ada energi, tidak ada power. Oke. Tadi kita dengar ya tentang memberitakan Injil tentang orang sembuh, banyak orang disembuh di tempat ini. Amin. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 saya pikir. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya begini ya. Kamu akan menerima apa? Kuasa apabila Roh Kudus datang kepadamu. Dan kamu akan menjadi kesaksi saya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menerima apa?
kuasa, power. Tetapi saya mau melihat orang yang mengatakan dia telah menerima Roh Kudus. I want to see power in you. You have power? Itu sebab kita menginjil. Power. Ini yang pertama. Dan yang mengikutinya adalah karunia-karunia roh. Bahasa roh dan seterusnya. Tetapi yang pertama, sign tanda gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, you got power. You have power? I have power. You have power. Because Jesus give us that power. Yesus yang beri kuasa itu. So, jangan biasa-biasa saja. Itu sebab pada mula tahun ini, message Tuhan. Tuhan mau gereja serius, bijak, hidup, penuh kuasa. Amen. So kita kembali. Firman Tuhan seperti fire, seperti api yang menyala. Dan kemudian banyak lagi. Firman Tuhan juga seperti pedang yang tajam dua mata, betul? Firman Tuhan itu menembusi segala yang ada di dalam tubuh kita. Dan memotong-motong. Dia bedah. Supaya kita hidup kembali kepada Tuhan. Amen. Tidak sakit. Tidak mati. Tidak ada kecemaran. Tidak ada kekotoran. Potong. Itu sebab firman Tuhan adalah pedang tajam bermata dua. Dan banyak lagi firman Tuhan. Tetapi pagi ini kita mau melihat, kita mau belajar. Yaitu satu-satunya kebenaran tentang firman Tuhan tadi apa? Adalah obat. Ingat itu ya. Oke. Dalam Keluaran, buku Keluaran, di dalam Perjanjian Lama, buku Keluaran pasal 15 ayat 26 tulis ya. Sebenarnya di dalam Keluaran pasal 15 itu, yaitu setelah Allah melalui Musa membebas umat Israel daripada menjadi hamba di negeri Mesir, dan Allah melalui Musa membawa umat Israel melintasi Tasik, Lautan Merah dibelah dua, dan mereka berjalan di tanah kering ke sebelah sana. Dan Allah juga menggunakan Tasik yang dibelah dua itu apabila soldado Firaun, yaitu soldado Mesir, pergi mengejar umat Israel. Allah bunuh semua soldado Mesir itu dengan laut yang dibelah dua itu dilempar kembali dan mereka lemas ya. Dan Keluaran pasal 15 ini semasa umat Israel sudah keluar daripada Lautan Merah itu, mereka berjalan selama 3 hari, saudara. Tidak ada air, haus. Dan mereka datang kepada satu tempat yang bernama Mara. Dan di sana mereka menemui air, tetapi bila mereka coba minum, air itu kecemaran, pahit. Dan umat Israel begitu ramai mereka di sana datang kepada Musa. Sungguh-sungguh mereka mengata, what are we to drink? Apakah yang akan kami minum? Mereka bersungguh-sungguh. Baru melihat mukjizat kan? Baru melihat mukjizat Allah membelah tas Lautan Merah itu. 3 hari kemudian tidak ada air, mereka bersungguh-sungguh. So apa yang dilakukan Musa? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjuk kepada Musa sebatang pokok kayu. Dan Musa mengambil sebatang pokok kayu itu, dilemparnya ke dalam sungai yang airnya pahit itu. Dan apa berlaku? Sudah sebatang pokok kayu itu dilempar ke dalam air. Air itu menjadi manis. Ini adalah Yesus Kristus.
Seperti yang saya kongsi, seluruh Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. So, sebatang pokok kayu itu Yesus Kristus di mana? Halo? Sebatang pokok kayu yang membuat air yang pahit manis adalah Yesus Kristus yang bergantung di sebatang pokok kayu di Golgota. Di dalam perjanjian lama, salib tidak dipanggil salib, kayu salib tidak, cross no. Di dalam perjanjian barunya dipanggil kayu salib. So di dalam perjanjian lama ini, Yesus adalah bergantung di atas sebatang pokok kayu. Untuk apa? Untuk supaya semua orang yang percaya pada Yesus, mereka yang pahit, dicemari apa? Dosa-dosa ya. Menjadi manis, indah di mata Tuhan. So, katakan saya manis di mata Tuhan. Amin. I am sweet. Oh, haleluya. Bila Tuhan melihat kamu, sekarang karena kamu percaya pada Yesus, Tuhan senang karena kamu indah. You are beautiful. Amin. Jangan sekali mengata, saya tidak berguna. Jangan sekali mengata, saya tidak cantik. No. Di dalam Yesus, kamu indah. Kamu baik. Haleluya. So, di tempat yang bernama Mara yang pahit itu, Tuhan mengenalkan dirinya sebagai aku adalah Tuhan yang menyembuh kamu. Wow. Aku adalah Tuhan yang menyembuh kamu. Jadi kita melihat seperti yang saya kata tadi, keselamatan termasuk kesembuhan. Mereka ini baru saja diselamat Tuhan keluar daripada menjadi hamba dosa di Mesir. Dan di tempat ini Tuhan mengatakan, bukan hanya aku menyelamat kamu dari hamba Musa, hamba Mesir, tetapi sekarang aku adalah Tuhan yang menyembuh kamu. Kenapa kita perlu kesembuhan? Banyak sakit, penyakit. Penyakit jiwa, penyakit roh, penyakit tubuh, banyak. Yes. So, ini adalah kita melihat ya dalam Amsal pasal 4 ayat 22 tadi, kita melihat obat Tuhan. Apa obat Tuhan itu? Firman Tuhan bagi seluruh tubuh. Every diseases. Dokter hanya boleh menyembuh semacam. Tidak dapat dokter medical menyembuh semua penyakit, tidak. Puji Tuhan, itu melakukan. Ada dokter juga. Dari mana dokter itu datang? Dari Yesus. Dari mana obat yang diberi dokter itu datang? Dari Yesus. So, jangan salah paham. Tidak salah kamu pergi dokter ambil obat kan? Tetapi ada orang Kristen begitu, wah, tidak tahu saya komen. Langsung tidak mau ambil obat dari dokter. Jadi, beberapa orang mereka mati. So, tetapi pergi kepada dokter Yesus dulu kan? Dan kemudian pergi check up ke apa? No problem ya? Oke. So, kita melihat firman Tuhan adalah obat Tuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Yes. Nanti kalau ada orang sakit, mungkin kita nampak sehat, tapi emosi kita sakit. Kita boleh doa nanti kan? Kita boleh doa. Yes. So kita dengar firman Tuhan dulu. Ya, banyak juga Kristen ya mengata, ya saya percaya kepada kesembuhan. Amen. Puji Tuhan. Kita di sini gereja Syokadis Fellowship ataupun dalam satu nama yang baru,
Silkandis Baptist Church, kita di sini sentiasa berdoa kepada orang sakit. Orang apakah? Kita berdoa. Ramai dari antara kita sembuh kan? Ramai sekali. Puji Tuhan, itu sepatutnya. Ya, tetapi yang sedih, ada gereja langsung tidak percaya kepada doa untuk orang sakit. Kenapa? Mereka tidak percaya Tuhan boleh menyembuh lagi. Itu in the past, kata mereka. Zaman dulu. Tetapi sekarang zaman teknologi, zaman AI, kita tidak perlu Tuhan. Jadi tak payah pergi gereja lah. Relax di rumah. Tetapi bagi saya, Yesus Kristus masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amen. Haleluya. Jadi kita boleh percaya pada kesembuhan. Oke, tetapi harus tahu, ini penting, harus tahu firman Tuhan itu adalah obat Tuhan untuk kita. Amin. Dan perlu diambil dan dimakan. Itu penting. Jangan tahu saja. Jangan hanya percaya, saya percaya kesembuhan. Tetapi kamu perlu tahu firman Tuhan itu adalah obat Tuhan untuk kita. Untuk diambil dan dimakan. Apa artinya? Firman Tuhan, kamu terima, kamu percaya dan lakukannya. Amin. Jadi, supaya makin sehatlah gereja Tuhan di bumi ini. Berapa banyak saya dengar gereja Tuhan, ada orang mati kena high blood, low blood kayak ini, macam-macam, kencing manis, ada orang mati, banyak Kristen mati. Saya tidak mau komen. Pagi ini kita tahu satu dari kebenaran Tuhan, firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuh kamu dan saya. Amin. Jadi jangan hanya percaya kepada kesembuhan, tetapi harus percaya kepada firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuh kita. Harus diambil, harus dimakan. Firman Tuhan harus diambil, harus dimakan. Apa artinya? Nyam, 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 nyam. Lakukannya. Yes, enaknya. Ya, enak untuk tubuh kita. Sehat, Pak? Oke. So, kita yaitu adalah sia-sia. Adalah sia-sia kalau kita mengatakan saya percaya pada kesembuhan, tetapi tidak mengambil dan makan obat, tidak akan sembuh. Hanya percaya kepada sembuhan, tetapi obat tidak makan, tidak sembuh. Ya, begitu juga kamu dan saya boleh percaya. Saya percaya dengan makanan itu enak-enak. Tetapi bila kamu tidak makan, kita mati kelaparan. Betul? Sama juga obat Tuhan. Obat Tuhan, firman Tuhan yang diberi kepada kamu dan saya, ambil, makankannya. Kamu perlu vitamin, semuanya, ambil, makankannya. Saya berdiri di sini, saudara. Tuhan banyak kali menyembuh saya dengan firman-Nya. Berapa umur saya? Masih muda, Pak? 20 berapa tadi? Oh, sweet 17. Oke, sama-sama kita. Muda, ya amin. So, ambil obat itu. Ambil firman Tuhan. Telan, digest, lakukannya. Percaya dalam hati, akui dan lakukannya. Amin. Ya. Oke. Mazmur 107 ayat 20 tadi ya. 107 ayat 20. The book of Psalm. Yes. Di sana Tuhan mengantar firman-Nya untuk menyembuh. Wow. Dia yang menghantar dulu, Pak, firman-Nya untuk menyembuh. Dan Yesaya 55 ayat 11. Dan firman yang dihantar Tuhan itu, kata Tuhan sendiri, tidak sia-sia. Tetapi pasti akan melakukan tujuannya Tuhan menghantar firman itu. Untuk apa tadi?
untuk menyembuh. So kita harus tahu ini. Ya, kalau kamu merasa, oke, saya memberi contoh ya. Kiranya kemarin adalah yesterday ya, kemarin kamu bertengkar, kamu gaduh. Kita orang Kristen ya, kadang-kadang kita bergaduh ya, ya, dan gaduh. Ini contoh saja ya, gaduh dengan istri kamu. Dan kemarin kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang menyakitkan, melukai hati istri kamu. Dan kamu tahu, kamu tidak harus mengatakan itu. Dan tidak harus bertengkar dengan istri, tetapi gaduh juga. Dan pagi ini kamu datang kepada kebaktian ini. Dan kamu merasai bersalah. Tidak dapat menyembah tadi, tidak dapat. Kamu merasai bersalah. Kenapa? Karena apa yang berlaku kemarin ya, dengan istri. So kamu boleh melakukan dua perkara di sini. Nomor satu, kamu boleh terus-menerus merasai bersalah itu. Feeling guilty. Terus-menerus, Pak. Ataupun kamu boleh mengambil beberapa dos, prescription dos dari Tuhan. Obat siapa? Obat Tuhan. Yes? Firman Tuhan kan? Obat Tuhan. Jadi, dos mana satu? Pil mana satu yang untuk saya ambil dari Tuhan tentang dosa saya kemarin bergaduh dengan istri. Dosnya karena kamu merasai bersalah, istri luka, menangis. Dos yang harus kamu dan saya ambil dari Tuhan adalah Tuhan mengampuni saya. Itu nama pilnya. Tuhan mengampuni saya. Dalam dos itu ada instruction arahan. Tuhan mengampuni saya. Oke. Memang. Jadi kamu harus bertobat. Minta ampun Tuhan. Yes, Tuhan mengampun. Dan Tuhan mau sekarang kamu pergi ataupun call istri kamu yang luka hatinya. Dan minta maaf kepada dia. Minta ampun. Walaupun kamu betul ke kamu salah, itu bukan penting. Tetapi yang penting kamu datang berdamai. Minta ampun kepada dia, mengakui kesalahan. Itu sebab tadi kamu merasai bersalah, Pak? Tidak kira dia menerima maaf pada kamu ataupun menolak. Tidak kira, itu dia punya hal. Tetapi kamu sudah melakukan dan makan obat Tuhan itu. Dan kamu dipulih semula. Kamu boleh menari. Kamu boleh angkat tangan. Menyanyi kepada Tuhan. Tidak merasai bersalah lagi, Pak. Obat Tuhan. Yes. Oke, bagaimana? Kadang-kadang ada orang marah. Dia begitu luka. Lebih-lebih lagi zaman ini kita banyak dengar orang scammer ya. Berpuluh ribu, beratus ribu pun ada kena scam. Dalam satu hari melalui handphone itu. Dia mengumpul duitnya, uangnya dengan titih peluhnya bertahun-tahun. Tiba-tiba satu hari melalui telepon orang itu menipu dia dan mencuri duitnya beratus ribu. Coba bayangkan bagaimana kamu pikir? Koyak hati, telih hati, luka hati. Marah. Dan bahayanya orang Kristen, dia boleh menjadi benci. Karena kita masih manusia kan? Betapa banyak duit itu hilang, dicuri orang dalam satu hari. Dia boleh marah, dia boleh benci. Tetapi, kamu tahu kebenaran Tuhan, orang yang benci tidak ada damai. Orang yang benci sentiasa merasa bersalah. Kenapa? Yesus mengatakan, jangan benci. Betul? Jadi, bila ini berlaku, dos ataupun pil yang mana satu kamu ambil dari Tuhan? Pil yang mana satu? Pil yang
Kasihilah musuhmu. Betul? Itu pilnya, itu obat Tuhan yang perlu kamu dan saya ambil. Makan, kasihilah musuhmu. Yesus mengatakan jangan benci. Kasihilah musuhmu, ampuni musuhmu, dan Bapamu di surga mengampuni kamu. Jadi ini adalah dos yang kamu dan saya perlu ambil dalam kita sakit begitu. Ini satu daripada penyakit yang boleh merebak kepada tubuh kita. Ya, mulai di jiwa kamu. Kalau itu berlanjutan, tubuh kita juga sakit. Tetapi Tuhan memberi obat. Dia memiliki obat kan untuk kamu dan saya. Sampai sekarang Tuhan memiliki obat untuk kamu dan saya, Pak. Betul? Kita anak-anaknya. Apa nama obat itu tadi? Ya, firman Tuhan lah ya, betul? The word of God. Amen. So, obat Tuhan ini, yaitu firman Tuhan ini, membetulkan pikiran kita. Menyembuhkan pikiran. Firman Tuhan ini, yaitu obat Tuhan ini juga mengubahkan kehendak kita dan cara kita yang bertentangan dengan kehendak dan cara Tuhan. Supaya kita melakukan kehendak dan cara Tuhan. Ini obat Tuhan. Jadi bayangkan kalau Kristen itu jarang-jarang membaca firman Tuhan. Tidak memiliki firman Tuhan. Tidak memiliki obat Tuhan. Tidak lama orang Kristen itu tidak datang ke gereja lagi. Gereja adalah tubuh Tuhan. Kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu tidak datang ke gereja, kamu gelisah. Karena roh yang sama di dalam kamu dan saya adalah roh yang sama daripada surga, daripada Allah Bapa. Itu sebab orangnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak mau meninggal gereja. Dia mau seboleh-bolehnya datang. Hari Minggu ke hari jemaat ke hari apa yang lain. Power. Life. Fire. Amen. Luar biasa. Yes. So, saudara, banyak sedihnya, ya. Kita manusia ini. Saya tidak menunjuk jari kepada siapa-siapa. Saya kongsi firman Tuhan. Banyak sekali Kristen sangat sombong, mengeraskan hati. Kamu tahu, kalau kamu dan saya terus menerus hidup seperti kehendak saya sendiri, cara saya sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan cara Tuhan, kamu langsung tidak akan bersuka cita. Kamu langsung tidak ada kegembiraan. Langsung tidak ada. Itu sebab mungkin banyak Kristen muram. Ada yang menyanyi, penyanyi Kristen pun muram. Tapi di sini, bukan di sini lah. Bagaimana menyanyi muram itu? Bercakap pun muram, lemah. Tidak ada kick. Tidak ada apa? Ya. Never mind. Oke. Jangan terus hidup seperti kehendak kamu sendiri, cara kamu sendiri. Tetapi harus ubah. Ikut kehendak Tuhan, cara Tuhan. Tuhan sentiasa betul. Tuhan sentiasa betul. Dan betul sepenuhnya. Tidak pernah tidak betul. Tuhan sentiasa betul. Amin. So kita harus ikut cara dia, kehendaknya. Saudara, di dalam Alkitab ini, satu daripada message di dalam Alkitab ini adalah Tuhan mengata, lakukan ini dan kamu hidup, atau kamu melakukan yang sebaliknya dan kamu binasa.
Tetapi Tuhan mau kita hidup. Tuhan mau kita melakukan kehendak Dia. Supaya kita hidup kekal, berlimpah-limpah. Amen. Ya. So, firman Tuhan adalah obat Tuhan yang benar-benar. Amin. Jangan salah paham, tidak salah kamu makan obat yang lain kan? Ada yang sakit kepala, minyak angin, minyak sejuk, minyak pedas semua masuk. Tidak salah ya? Oke. Puji Tuhan, kita mau melihat kepada Mazmur sekarang. Mazmur pasal 37. Pasal 37 ayat 3. Saya mau membaca sekali lagi ya. Berbunyi begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah kebaikan. Trust in the Lord and do good. Dalam dunia kita sekarang, penderitaan yang makin bertambah, masalah makin bertambah, kehidupan makin teruk, banyak tipu, banyak rasuah, banyak kepalsuan. Kamu dan saya mungkin memiliki banyak masalah juga. Karena kita masih di dalam dunia yang sama. Kita orang warga negara surgawi, tetapi Tuhan meninggal kita di sini untuk menjadi terang dunia. Jadi kita adalah yang menyinar. Tetapi di dalam dunia ini kita juga merasai penyakit-penyakit dunia, masalah-masalah dunia ini kan, beban-beban. Beban kita. Tidak ada jalan keluar kadang-kadang ya. Jadi di dalam keadaan itu, apakah respon kamu? What is your response? Kalau kamu mengalami masalah yang besar, yes, yang begitu terus sekali, apakah respon kamu? Percayalah kepada Tuhan dan lakukan perbuatan baik. Itu respon kita. Amin. Jadi bukan hanya mempercayai Tuhan, atau bukan hanya melakukan perbuatan yang baik. Karena ada orang di dunia ini yang melakukan perbuatan yang baik tetapi tidak mempercayai Tuhan. Ada? Banyak orang melakukan perbuatan baik tetapi tidak mempercayai Tuhan. Dan banyak juga Kristen ya yang mempercayai Tuhan tetapi tidak melakukan perbuatan baik. Ada? Banyak Kristen mengatakan, I believe in Jesus, I believe in God. Yes? Soalannya, adakah kamu melakukan yang lain daripada yang kamu percaya itu? Saya percaya pada Tuhan. Soalannya, adakah kamu melakukan yang lain daripada yang kamu percaya itu? Adakah kamu melakukan perbuatan baik? Yes. Ya, adalah penting cara pribadi kamu dan saya harus melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri, kan? Untuk keluarga. Dan juga pentingnya melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Amin. Jadi dalam keadaan ini sudah juga kita susah, sudah juga kita banyak penderitaan menimpa kita. Tetapi obat yang harus kamu dan saya ambil dari Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ini dosnya yang dipreskripsi, prescribed by Dr. Jesus. Amen. So, preskripsi dalam bahasa Malaysia, saya lihat kamus. Prescription by Dr. Jesus kepada pesakit-pesakit. Saya mau tanya, siapa pesakit-pesakit di sini? Kita. Dan sesiapa saja yang percayalah. Itu pesakit-pesakit ini. Yes. Jadi perlu ambil dosnya dan makan sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Kamu perlu. Tidak kira bila, di mana, siang dan malam.
Kamu boleh makan overdose, no problem. Obat Tuhan. Kalau kita makan obat yang kuat dari hospital, overdose, apa yang berlaku? Kamu boleh mau mati kan? Parai. Tetapi kita makan obat Tuhan overdose, makin banyak, makin best, makin banyak, makin hidup kepada Tuhan, makin penuh sukacita, sehat. Amin. Jadi, dalam apa juga keadaan tadi ya, kamu makan pil apa nama pil itu tadi? Percayalah kepada Tuhan. Yes. Seperti kita makan obat dari hospital, obat yang kuat itu, kadang-kadang obat dari hospital yang kuat itu banyak side effect, kan? Ada kesannya yang buruk kan? Bila kamu dan saya makan obat Tuhan ini, firman Tuhan, juga ada kesannya, side effect ada. Apa side effectnya? Penuh sukacita, kesembuhan, kekuatan, confidence, damai sejahtera, kesehatan tubuh kita ini. Amin. Amin. Tetapi dos itu bukan berhenti di sana saja kan? Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Kalau ini contoh ya, di tempat kerja kamu kerja sungguh-sungguh dengan taat setia. Tetapi hujung tahun, setahun setelah itu, bos kamu naik pangkat orang lain yang kamu tidak pikir naik pangkat. Karena dia malas pada kamu. Dan ia naik gaji juga. So kamu mungkin rasa sedih. Sepatutnya kamu naik pangkat, dinaikkan gaji, tetapi orang lain yang tidak sepatutnya menerimanya. Pernah mengalami ini? Kita di sini pernah mendengar kesaksian seorang daripada pelayan Tuhannya. Dia sepatutnya dia cemerlang lebih dari cemerlang. Sepatutnya dia yang diberi pangkat itu, tetapi orang lain yang diberikan pangkat. Dan saksiannya dia masih senyum. Dia tidak susah hati, tidak luka hati. Dan saya percaya orang pelayan itu memang mengambil dan makan banyak-banyak dos obat-obat Tuhan yang membuat dia senyum ya, dalam keadaan yang tidak adil, betul? Tetapi karena dia makan dos banyak obat Tuhan itu, ya, firman Tuhan, tidak lama kemudian dia dinaik pangkat, ya men? Ada kita dengar itu kan? Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jadi bukan hanya percaya pada Tuhan, tetapi juga lakukan perbuatan baik. Yes, amen. Jadi doktornya sama, doktor Jesus ya. Dan pesakit-pesakitnya siapa tadi? Kita ataupun sesiapa saja yang percaya. Amen. Jadi hey gereja, ini penting. Banyak banyak obat-obat Tuhan di sini. Ialah firman Tuhan. Ambil makan, makin overdose, makin baik. Haleluya. Jadi, percayalah pada Tuhan gereja dan lakukan perbuatan baik dalam apa saja keadaan. Ini adalah pilihan yang terbaik dan pasti berhasil. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Puji Tuhan. Oke. Jadi kita boleh